Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kami, keberadaan kami yang hadir di tempat ini. Ada banyak hal yang sudah terjadi yang membentuk kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Setiap kami punya kisah cerita kami bersama dengan Engkau. Setiap kami punya luka, setiap kami punya tanda salib penggarapan Tuhan di dalam diri kami. Dan ketika kami menyatakan Engkau, kami tahu kami adalah bentuk karya tangan Tuhan yang luar biasa. Ini kami ya Bapa, bejana-bejana-Mu. Kami tidak sempurna tapi kami percaya Allah yang bentuk kami adalah Allah yang sempurna. Dan Tuhan akan memakai setiap ketidaksempurnaan kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, alat kebanggaan-Mu. Bapa, pakai ibadah yang singkat ini untuk Kau penuhi kami dengan kemuliaan-Mu, penuhi kami dengan firman-Mu, penuhi kami dengan kehidupan yang daripada-Mu. Dan Bapa, saat ini kami rindu menyerahkan hati kami, pikiran kami, masa depan, harapan, setiap penyesalan-penyesalan kami, masa lalu kami ke dalam tangan-Mu. Si bejana tanah liat ini yang bukan siapa-siapa, tapi kiranya itu Kau isi dengan harta yang tidak ternilai harganya. Supaya dari harta itu dia menjadi begitu bernilai. Diberkatilah Engkau ya Bapa melalui pujian penyembahan kami. Diberkatilah Engkau ya Bapa melalui keberadaan kami yang mau duduk diam mendengarkan setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu. Supaya ketika kami datang dan ketika kami pulang, ada sesuatu yang kembali Tuhan tanggalkan di tempat ini. Setiap hal yang buruk tentang kami tertanggalkan di kaki salib-Mu di tempat ini. Dan kami membawa pulang kuasa kebangkitan-Mu. Kami membawa pulang kehidupan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, kita ada di sini bukan mau nyanyi. Kita ada di sini bukan mau mempersembahkan sebuah lagu. Tapi kita ada di sini ada yang lebih penting dari sebuah lagu atau barisan kata-kata. Tapi kita mau kasih Tuhan hati yang menyembah. Aku suka dengan kata menggeledah. Ketika KPK menggeledah, itu semua di berkas dibuka. Atau kalau pencuri mau mencuri rumah kita, dia akan masuk ke setiap lemari, dia bongkar semua. Atau waktu bait Allah digeledah, emas semua dikelupas oleh tentara lawan. Itulah arti kata geledah. Dan kita minta saat ini Tuhan geledah hatiku yang paling dalam sekalipun. Lebih dari setiap perkataan yang keluar, tapi dari balik perkataan itu ada hati yang Tuhan boleh temukan. Geledah kami, ujilah dan selidiki aku Tuhan. Aku datang ke sini lebih dari sekedar lagu, lebih dari sekedar barisan kata. Mari kita satukan hati, kita nyanyi. Selidikilah dan kenal hatiku Tuhan. Lebih dalam dari sebuah
barisan puisi. Kau mencari hatiku, selidiki dan kenal hatiku. Hati Bapak Ibu, hati yang merindukan Dia. Dari hati yang merindukan itu Tuhan akan ambil dan Tuhan akan poles, Tuhan akan bentuk untuk menjadi alat kemuliaannya Dia. Lebih dalam dari barisan puisi, Kau mencari lebih dalam, lebih dari segala hikmat. Bapak Ibu serta saudara dan saudari yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Dan biarlah kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih setiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi Roma pasal yang ke-12 ayat 17 dan 18 berbunyi demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin, amin, amin. Amin.
duduk Bapak Ibu serta saudara dan saudari. Saya menyambut untuk kita sekali lagi selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, senang sekali kita boleh ada di minggu kedua di bulan September ini. Kembali bulan yang mengingatkan kita sebagai warga-warga jemaat GKMI dan juga Mennonite bahwa bulan ini kita rayakan sebagai bulan perdamaian, ya. Biarlah kita bukan, kalau kemarin Pak Ujang juga di kelompok Rancam Anyar bilang kita bukan membawa gitu ya, tapi menjadi orang-orang yang menghadirkan ya perdamaian dalam kehidupan ini. Ya, mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang menghadirkan perdamaian dalam seluruh kisah kehidupan kita. Nah, hari ini kita mau belajar, kalau yang lalu minggu lalu kita belajar bagaimana kita berdamai dengan Tuhan. Nah, sekarang kita juga mau berdamai dengan diri kita yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Denny Setiawan. Terima kasih Pak Pendeta dari GKI Pastor ya yang boleh hadir melayani kita di ibadah 1 dan di ibadah 2 ya pada saat ini. Terima kasih Pak. Dan juga untuk, ini saya lihat Bu Danu sudah kembali dari perantauan selama beberapa waktu. Wajah Pak Danu sudah lebih ceria kelihatannya. Kemarin itu Bu, gitu ya, kita perlu mensupport itu Pak Danu sendirian, dia sepi katanya gitu ya. Dan sudah bersama kembali, senang boleh berjumpa kembali, kita ada di tempat ini. Ya Bapak Ibu, kita juga terus doakan untuk seluruh pelayanan-pelayanan kita. Terlebih lagi dalam rangka kita mau menghadapi ulang tahun gereja kita di bulan Oktober ya. Jadi doakan juga ini ada rencana supaya semoga bisa terjadi. Kalau tidak ada perubahan mungkin ya kita juga lihat dulu. Nanti bulan Oktober itu akan ada setiap minggunya perlombaan. Ya semoga panitianya bisa mempersiapkan karena waktunya juga cukup mepet. Kita doakan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Nanti di akhir bulan Oktober kita merayakan ulang tahun GKMI Bandung yang ke-40. Nah 41 ya Bapak Ibu. Kita bersyukur juga kita mendapat hibah ya. Dapat hibah dari GKMI Anugerah satu set ya mungkin speaker sound gitu ya. Diberikan kepada GKMI Bandung walaupun memang tidak baru tapi masih sangat baik ya. Ini sudah dipasang 2 di depan ya. Tinggal masih ada lagi speaker yang gede ya. Kita doakan juga Bapak Ibu doakan dan tentunya juga dukung karena kalau mau dipasang kita perlu setting ulang. Nah kalau perlu setting ulang berarti Bapak Ibu sudah ngerti lah butuh dukungan ya. Karena kita perlu ganti kabelnya segala macam supaya sarana prasarana kita untuk ibadah bisa lebih baik lagi ya. Jadi ini masih standar ada 2, nanti ada speaker 2 juga yang gede, lalu ada bassnya untuk juga yang gede 2 ya. Kemarin hari Selasa yang lalu saya bersama dengan Pak Saiful lah itu mengambilnya ke GKMI Anugerah dan doakan juga Bapak Ibu barang kita yang sebagian juga akan kita hibahkan yang masih layak ke GKMI Kalilangse di Semarang. Ya, jadi itu sepakatnya dengan GKMI Anugerah. Jadi kita terima barang mereka lalu mereka minta kita juga memberkati GKMI Kalilangse. Ya Ibu Bu Eli pasti tahu itu GKMI Semarang cabangnya di daerah Kalilangse itu ya. GKMI Semarang cabangnya itu gereja kecil kita doakan supaya juga kita bisa barang-barang kita sebagian kita berikan untuk GKMI Semarang cabang Kalilangse itu untuk boleh mereka pakai dalam ibadahnya. Nah untuk itu juga kita perlu dukungan dari Bapak Ibu. Karena barang itu tidak bisa kita tumpangi tangan langsung simsalabim terbang ke Semarang. Nah berarti juga harus kita pikirkan untuk menghantarkannya ke GKMI Semarang. Doakan juga bulan ini akan ada sidang MPL. Ya saya bersama dengan Pak Danu dan Pak Saiful akhir bulan akan berangkat ke Kudus untuk mengikuti sidang keempat MPL terakhir sebelum tahun depan sidang raya untuk memilih kembali pengurus-pengurus yang baru di sinode kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya jemaat yang dikasih Tuhan seperti yang tadi hambanya sudah sampaikan, hari ini kita akan berurusan sama diri kita sendiri. Bagaimana kita boleh berdamai dengan diri sendiri. Melalui tuntunan lagu-lagu ini saya berharap saya bisa mengajak Bapak Ibu masuk ke dalam setiap kunci-kunci titik-titik yang kita harus menang di sana. Yang pertama saya nggak akan banyak ngomong lagi, tapi yang pertama kita harus menang sama yang namanya body shaming. Kamu jelek, kamu bego, kamu bodoh, kamu pendek, kamu apapun itulah. Itu akan selesai ketika kita tahu identitas kita di dalam Tuhan. Perkataan itu tidak akan bisa mendefinisikan hidup kita lagi. Karena aku adalah the son and the daughter of the living God.
Aku diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Perkataan-perkataan kalian yang bilang aku bodoh, aku jelek, aku tidak berguna, aku bego, itu diambil alih oleh Tuhan aku. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berdamai dengan masa lalu kita. Mungkin kita akan ada punya pengalaman, kita korban pelecehan, kita korban bikin keputusan-keputusan bodoh di masa lalu kita. Dan itu sampai sekarang terus mengiang. Tapi aku mau kasih tahu satu lagi. Ada namanya level-level tentang keputusan, peraturan, tapi ada satu yang namanya ketetapan. Ketetapan itu adalah otoritas tertinggi. Ketika Tuhan sudah menetapkan Alvin, itu udah beres. Ketetapan. Hidup kita itu Tuhan sudah tetapkan hari demi hari, waktu demi waktu. Masa lalu, masa depan, masa sekarang, masa depan itu ada dalam ketetapan Tuhan. Itu beres di situ. Dan kalau orang mau tahu keberhargaan diri dia, lihatlah salib. Lihatlah salib. Manusia mungkin ngerasa dirinya tidak berharga. Tapi Tuhan melihat Alvin itu berharga. Makanya Alvin itu mengundang Tuhan, firman itu harus jadi manusia, mengosongkan dirinya, menjalani kehidupan yang kudus, supaya dia layak menjadi anak domba Allah. Dan dia harus mati di kayu salib, digantung di sana itu karena Alvin berharga di mata dia. Alvin sangat berharga di mata dia. Dan Alvin yang debu ini tahu Tuhan sayang sama dia. Dan Alvin mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan menjadi bejana kemuliaan dia. 4 lagu ini akan saya ajak Bapak Ibu untuk menang atas diri kita hari ini. Mari kita menang atas body shaming. Hari ini lagu pertama dan saya akan mulai pimpin kita satu persatu. Salib Bapak Ibu, cara kita menghargai diri kita sendiri adalah dengan healing. Dan saya mau ajak Bapak Ibu healing. Kita harus punya namanya self reward. Dan sekarang kita self reward, kita nyanyi, nyembah Tuhan, praise dan worship tanpa saya ganggu lagi dengan perkataan saya. 4 lagu ini, mari kita healingkan diri kita sendiri, mari kita self reward diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Engkau menerima
firman Tuhanlah yang berlaku. Hidup kita ada dalam tangannya. Hidup kita ada dalam rancangannya. Dan itu semuanya indah. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini Bapak Ibu. Rencana indah. Katakan rencana indah, bukan rencana buruk, bukan rencana kecelakaan. Rencana indah bagi masa depanmu yang penuh katakan bahwa ini semuanya baik. semua Baik dulu, sekarang, masa depan semuanya baik. baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidup, tidak ada satupun yang tidak baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita menang atas masa lalu kita. Dari semula sebelum dunia dijadikan, ada buku kitab masing-masing atas hidup kita. Buku kehidupan. Dalam tanganmu, dalam rencanamu, Aku ada dalam planningnya Tuhan. rencana indah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik. Semua Baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik, semua baik. semua baik, semua baik. Apa yang telah kau Terima perbuat kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saya persilakan Bapak Ibu untuk boleh duduk di kursinya. Kita akan masuk ke lagu ketiga. Tuhan berkata hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang tergulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Katakan hidupmu berharga. Katakan ke jiwamu sendiri, hidupku
berharga. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia mengosongkan dirinya. Dia menjadi firman, jadi manusia. Dia menjalani kehidupan kudus 33,5 tahun. Bapak Ibu mungkin 1 tahun aja mungkin tidak bisa berdosa. Tapi Yesus menjaga hidupnya 33,5 tahun tanpa dosa supaya dia jadi layak. yang terkulai Takkan dipatahkannya. Mungkin saat ini kita sedang jadi bulu yang terkulai, tapi Tuhan tidak akan mematahkan kita. Tuhan akan bangkitin lagi itu bulu. Mungkin saat ini sumbu kita sudah pudar, tapi Tuhan akan nyalakan lagi. Kita akan jadi terang bagi Dia. Dia akan jadikan terang untuk Katakan lagi, bulu yang terkulai itu adalah kita saat ini. Sumbu yang pudar adalah kita saat ini. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Ini adalah waktunya. Mari kita sembah Tuhan, mari kita sembah Dia yang sudah menyelamatkan kita. Ya Tuhan, kami ucap syukur untuk kami, keberadaan kami. Mari keluarkan perkataan pujian dari mulut Bapak Ibu. We worship You, we worship You, we thank You. You are my God, You are my God, the creator of me. We thank You, we glorify Your name, we bless Your name on high, we praise You, oh my God, my mighty, my Redeemer, my mighty, my Redeemer, our God, our God, God. We bless Your name on high, we glorify Your name, name above all name, kings of all kings, Lord above all lords. We thank You, God Almighty name. We praise You, God of Abraham. We praise You, God of Isaac. We praise You, God of Jacob, God of Israel. Jehovah is Your name. We bless Your name on high. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. tersungkurku di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di Kau besar, kaki-Mu, kami kecil, rasakan tapi izinkan debu ini, tanah ini Bapa, mengenakan jubah kemuliaan, mengenakan jubah otoritas-Mu. melepaskanmu, Kau cahaya Kau di dalam aku dan aku di dalam Kau. bagiku. Mengiringmu Seumur hidupku masuk
di jiwaku, ketenangan batinku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Katakan kepada jiwaku, hai jiwaku, tenanglah, teduhlah di dalam aku. Dunia memang bising, dunia ini bising, angin ribut, tapi aku aman di dalam Tuhan. Tersungkurku di kakimu. Aku mau menjadi wanita yang pendarahan dan sakit, yang tersungkur di kakinya Tuhan, mengambil setiap hadiratnya Tuhan, dan aku disembuhkan hari ini. Akan ku melepaskan. Kau cahaya bagiku, Kau cahaya bagiku. mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku Serahkan padamu. harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh Bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk kemuliaan. mengiringmu. Biar jemaat saja yang bernyanyi. Mari kita katakan sekali lagi, mengiringmu. Untuk kita sambut firman Tuhan yang akan menyembuhkan kita, yang akan memerdekakan kita. Seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Bapa. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Jadikanmu bejanamu untuk memuliakan. Bejanamu untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami, ya Tuhan, bejana yang senantiasa Engkau bentuk dengan indah. Mampukan kami untuk boleh terus dekat, untuk terus hidup di dalam kasih-Mu. Dan biarlah saat ini ketika hati, pikiran kami, jiwa kami boleh ditenangkan
kami dimampukan untuk betul-betul mendengar firman-Mu, sehingga firman itu tidak berlalu dengan sia-sia. Firman itu bisa tumbuh di dalam hidup kami dan pada akhirnya berbuah. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun setiap kami. Dan tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Biarlah Tuhan juga pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Izinkan saya memperkenalkan diri lebih jauh. Tadi Pak Albert sudah memperkenalkan jemaat asal saya dari GKI Pastur Bandung. Namun tentunya akan lebih enak, lebih dekat ketika saya boleh memperkenalkan diri lebih jauh. Nama saya Denny Setiawan, saya pendeta jemaat GKI Pastur Bandung. Saya lulusan UKDW Yogyakarta dan saat ini pun sedang melanjutkan S2 di Yogyakarta. Dan istri saya satu, bukan masih satu ya Bapak Ibu ya. Kalau masih berarti ada harapan nambah gitu ya. Anak masih satu, kalau anak masih satu ada harapan nambah gitu ya. Dan saya tinggal di daerah Gunung Batu, tepatnya daerah Gunung Mas, Komplek Gunung Mas. Ya, saya melayani di jemaat GKI Pastur Bandung itu dari 2014 sampai saat ini bersama dengan pendeta Paulus Christian Mulyono, senior saya juga. Ada yang pernah tahu GKI Pastur? Posisinya tahu? Ya, dekat Bio Farma, Hasan Sadikin, Bio Farma, lalu ada kompleks Dana Mulia itu, nah disitulah GKI Pastur, dekat Cihampelas ya, Jalan Cihampelas di sana, di bawah Layong Pasopati. Demikian Bapak Ibu perkenalan singkat. Dan baru pertama kali juga ini saya datang ke sini dan terima kasih Pak Alfred sudah mengundang saya, agak bingung ini, kenapa mengundang saya gitu ya. Saya juga bertanya-tanya. Ya, baik. Tema kita berdamai dengan diri sendiri. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang menjadi landasan kita untuk boleh bertumbuh di dalam tema ini dan juga boleh berada di dalam hikmat Tuhan untuk kita berproses di sana. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan membacakan untuk kita semua. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang boleh terus memeliharanya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu dan Saudara, kita bisa melihat di dalam jemaat 1 Korintus, di dalam jemaat Korintus ini ada persoalan yang sangat-sangat mendasar dan dalam, yaitu
perbedaan-perbedaan antara golongan satu dengan golongan yang lain. Kalau kita melihat ke depan di dalam 1 Korintus pasal 1 dan seterusnya, setidaknya ada 3 golongan. Golongan Paulus, golongan Apolos, dan golongan Kristus. Mereka orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, tetapi kemudian dalam perjalanannya, pertumbuhannya, mereka terbagi-bagi, terpecah belah. Ternyata kalau kita berpikir soal idola, bukan hanya saat ini yang terjadi. Beberapa tahun yang lalu juga terjadi, ada yang mengidolakan pendeta ini, pendeta itu, pendeta ini dan sebagainya. Kenapa mengidolakan? Karena orang ini seperti ini, karena orang ini seperti ini, karena orang ini seperti ini. Di GKMI Bandung hanya ada Pak Alfred ya, sama pendeta emeritus ya. Bapak Ibu banding-bandingkan tidak? Pernah membanding-bandingkan enggak sama emeritus ya? Pernah enggak? Ayo jujur. Ayo. Ini langsung aja nancep gitu ya Pak. Pernah enggak? Pernah pasti ya. Pernah enggak? Pernah kan? Pastilah pernah. Saya aja di GKI Pastor sering kali banding-bandingkan dengan senior saya kok. Oh kalau pendeta Paulus tuh gini. Kalau pendeta Dini mah, ya wis. Maaf ya Bapak Ibu kalau nanti banyak kosakata Jawa yang jadi masuk karena saya aslinya juga dari Jawa, dari Kebumen. Ya jadi, kalau dibanding-bandingin ya sudahlah. Tapi memang itu yang sering terjadi di dalam sebuah jemaat. Kalau di keturunan Tionghoa biasanya satu gunung nggak boleh ada 2 singa gitu ya. Biasanya kan gitu ya, sehingga pada akhirnya harus terpecah-pecah belah gitu ya. Nah, persoalan ini menjadi concern bagi Paulus dalam mencoba untuk mendewasakan umat. Kita tidak mungkin akan terlepas dari soal membandingkan. Namanya manusia pasti akan membandingkan, itu wajar. Tetapi yang bahaya adalah ketika kita sedang membandingkan, kita terjebak untuk meremehkan yang lain. Meremehkan berarti kita sedang membuat orang lain itu menderita, sengsara, membuat orang lain berada pada posisi yang sangat-sangat tidak nyaman. Membandingkan itu wajar, tetapi ketika terjebak pada saat kita kemudian, itu dia orangnya gini-gini, kita sedang menuduh dan menghakimi, sedang membuat orang tersebut itu menderita dalam posisinya. Dan dalam situasi ini, Rasul Paulus mengajak, tentu ini bukan hanya sekedar untuk umat jemaat di Korintus pada saat itu, tetapi juga para pemimpin untuk memposisikan dirinya seperti apa. Rasul Paulus menasihati bahwa siapa itu hamba-hamba Kristus. Paulus menasihati hamba-hamba Kristus bukan hanya mereka pimpinan-pimpinan jemaat, tetapi setiap orang yang menghayati akan anugerah Tuhannya begitu besar dalam hidupnya. Kata hamba dalam bahasa Yunani menggunakan kata doulos. Doulos itu budak Bapak Ibu. Budak artinya orang yang dibeli. Dan ketika orang itu dibeli, maka ia akan mengikuti apa kata tuannya. Dia mau disuruh untuk apapun harus mau. Karena itu dirinya. Dan ini mau mengatakan kepada setiap kita ini adalah doulos, hamba-hamba Kristus. Bukan hanya mengarah pada para pemimpin-pemimpin umat, tetapi kita juga. Di sini Paulus mengajak setiap orang yang percaya kepada Kristus menyadari siapa dirinya. Kalau dalam konsep iman Kristen kita mau mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan dari dosa-dosa sehingga berpindah dari kuasa maut,
menghidupi kuasa Allah. Dan di dalam kuasa Allah itu fokusnya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk siapa? Untuk kemuliaan Allah. Ketika kita melakukan ini, ketika kita menyanyi, menjadi WL, menjadi pelayan-pelayan, itu fokusnya bukan diri kita yang harus dimuliakan, tetapi Allah. Kenapa demikian? Karena Allah lah yang bekerja dalam diri kita. Kita dimampukan menjadi WL, kita dimampukan untuk bernyanyi, kita dimampukan untuk menjadi pemain musik, kita dimampukan untuk berkhotbah, kita dimampukan menjadi umat yang juga bisa berbagi. Menarik sekali tadi barter berkat ya yang di awal diceritakan dari GKMI Anugerah ke GKMI Bandung, GKMI Bandung ke Semarang ya, yang ke Semarang ya. Itu juga merupakan berkat dari Tuhan. Kita mengambil bagian di sana. Jadi bukan karena GKMI Anugerah sehingga semuanya berjalan dengan baik. Bukan karena GKMI Bandung semuanya berjalan dengan baik. Tetapi itu semua karena Tuhan. Sehingga alat-alat yang ada, yang tadi sempat disinggung oleh Pak Albert, itu bukan karena milikku. Loh itu sumbanganku dulu. Jangan pernah ada loh ya Bapak Ibu ya. Oh itu sumbanganku, itu gitarku loh yang dipakai. Jangan-jangan kita punya pikiran gitu. Sehingga akhirnya ruwet. Bentar, mau nyumbang aja harus tanya donaturnya dulu. Nah ini juga sebuah pemahaman yang jauh dari arti dulos. Kalau dulos semua yang ada di dalam dirinya adalah milik Tuhan. Dipakai untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah merasa memiliki semuanya itu. Kita hanya dipakai sebagai alat. Kesadaran dulos yang disampaikan oleh Rasul Paulus bukan hanya menjadi kesadaran bagi para pemimpin-pemimpin umat, tetapi bagi setiap kita yang mungkin dalam perjalanan hidup kita, ya entah kita menjadi donatur, entah kita menjadi orang yang sukses dan segala macam, kita diingatkan tentang siapa diri kita. Yang kedua, kegampangan untuk menghakimi orang lain, untuk menuduh orang lain, itu mengindikasikan bahwa kita lebih dari yang lain dan kita tidak sadar dari mana itu ada. Kita berusaha untuk, orang itu gini-gini, berarti kita sedang memposisikan diri lebih dari yang lain. Berarti kita tidak sadar bahwa apa yang ada di dalam diri kita, kemampuan kita, apa yang kita miliki, bukankah itu asalnya dari Tuhan? Jadi kalau ada orang yang menghakimi, menuduh, dan segala macam lalu berusaha untuk tanda petik menyingkirkan yang lain, menjelekkan yang lain, itu kita sedang meniadakan berkat-berkat Tuhan. Dan di sini Rasul Paulus mengingatkan, biarlah kalaupun ada orang-orang yang bersalah, ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang salah, jangan kita menjadi hakimnya. Biarlah penghakiman itu jadi milik Tuhan. Biarlah Tuhan yang menghakimi, biarlah Tuhan yang menilai. Bagian kita adalah bagian untuk mendorong, mengingatkan mereka di dalam kehidupannya agar berbalik dari hal-hal yang salah. Tapi sekali lagi, bukan karena kita lebih rohani atau lebih benar, tetapi karena kita menghayati kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus di dalam Kristus, kita mau ambil bagian dalam keselamatan itu. Bapak Ibu kalau berbicara soal perdamaian, orang GKMI ini nomor 1 loh pastinya ya. Sebab 2 dosen saya itu Pak Paulus Sugeng dan Pak Stefanus. Itu yang satu spiritualitas, yang satu konflik perdamaian, itu jago-jago banget itu di dalam konflik perdamaian. Jadi kalau kita mau merujuk soal perdamaian, kita mau berbicara soal bagaimana seseorang itu mencoba untuk
hadir tadi yang disampaikan. Hadir bukan saja hadir ada, menjadi penengah bukan saja menjadi penengah, tetapi bergerak lebih lanjut untuk memahami satu dengan yang lain. Kemudian dalam pemahaman itu mencoba untuk menyatukan mereka di dalam sebuah komunitas atau kebersamaan. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lihat? Kertas warna hitam. Ada tulisan hitam. Kita akan terus berdebat dengan satu poin ini. Kalau Bapak Ibu tidak mengambil posisi ke saya tidak akan bisa memahami Bapak Ibu kalau saya tidak mengambil posisi ke Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Pendeta Daniel Listia Budi, cross text. Jadi masuki dunia mereka dan kemudian pahami, baru kita bersama-sama untuk bisa bercakap-cakap. Itu yang juga dimaksud oleh Rasul Paulus. Jangan hanya melihat dari satu sisi, golongan Paulus, golongan Apolos itu gini. Tetapi masukilah, pahamilah. Tapi persoalannya apa? Adakah hati yang mau merendah? Seringkali kita tidak mau memahami yang lain karena kita tidak mau merendah. Karena kita merasa tinggi hati. Karena kita merasa lebih dari yang lain. Padahal kita ini dulos. Budak yang dibeli, yang diperintahkan oleh Sang Tuhan untuk melakukan apapun. Kalau Tuhan mengatakan berdamailah dengan sesamamu, ya lakukan. Meskipun itu membutuhkan sebuah proses. Meskipun itu membutuhkan sebuah hal yang tidak mengenakan dalam diri. Itu yang diharapkan. Ketika dalam sebuah jemaat, ya tentu tidak hanya di dalam jemaat. Di dalam lingkungan masyarakat, di dalam keluarga besar kita juga demikian, bukan? Banyak pandangan-pandangan, banyak posisi-posisi yang berbeda satu dengan yang lain. Ada kepentingan, ada hal-hal yang lain. Tetapi di sana ketika kita mau berdamai, ketika kita mau memahami satu dengan yang lain, beranikah kita melangkah ke depan, maju, menghidupi apa yang mereka pikirkan, menghidupi apa yang mereka rasakan. Kita tidak mungkin tahu bagaimana rasanya kelaparan, menderita, kalau kita tidak menyelami hal-hal demikian. Maka di sini dituntut keberanian kita melangkah, mengambil langkah yang tidak mudah. Ketika kita berkonflik dengan yang lain misalkan, kita salah pandangan, salah pendapat dengan yang lain. Mari kita mencoba melangkah, kenapa sih dia punya pendapat seperti ini? Kenapa sih dia berpandangan seperti ini? Dan di sana kita akan berani menyadari bahwa kita ini manusia yang terbatas. Kalau manusia yang terbatas, makanya harus semeleh. Semeleh itu berserah. Ini kata-kata ajaib yang disampaikan oleh Pendeta Daniel Budiono, Emeritus almarhum dari GKI Beringin Semarang. Dia mentor saya. Kalau dia berkunjungan selalu mengatakan dalam segala akhir katanya, sudah Pak, Bu, semeleo. Karena kita ini terbatas. Dengan menyadari keterbatasan kita dan kita mencoba untuk berserah, maka di sana ada sebuah jalan. Maka di sana ada sebuah rasa lego. Lego bahasa lega. Lega, ada sesuatu yang plong. Di dalam hati ini rasanya plong. Bapak Ibu pernah enggak mengalami seperti ini? Menurut saya ini bagian dari sukacita yang luar biasa ketika kita bisa melakukan. Bapak Ibu pernah berjalan misalkan, pernah mengalami
ada sesuatu tugas, kok ini ada orang yang meminta-minta misalkan. Tentu bukan konteksnya di jalan ya, bukan di lampu merah, bukan. Tetapi tiba-tiba ada orang datang ke rumah ibu bapak, lalu bergumul tanya, tetapi ya kita tahulah UUD lah ya, ketika datang ujung-ujungnya duit gitu ya. Saat itu kita tidak punya apa-apa. Mungkin hanya sebagian ada uang di dalam dompet kita. Tetapi ketika kita berani untuk memberi, dan di situ ada kelegaan, menurut saya itu sukacita. Tetapi kalau ketika kita tidak memberi, lalu kemudian ujung-ujungnya kita gelo. Apa ya bahasa Indonesia gelo itu? Apa Pak? Kecewa. Wah iya, sayang sekali kenapa aku enggak ngasih ya. Ada sesuatu di dalam batinnya tuh yang, aduh kok gini ya. Nah itu Bapak Ibu, menurut saya sukacita itu terbangun bukan hanya soal sesuatu yang besar. Tetapi ketika kita mendengar suara Tuhan dan melakukan tugas itu, dan plong rasane jero dodoku, gitu caranya ya. Kayak lagu ya. Rasanya plong nih di dalam dada saya tuh rasanya seger sekali. Itu juga sebuah sukacita. Hal yang kecil ketika kita mau melakukannya. Mungkin hal sepele dan orang tidak menganggap. Tetapi ada sesuatu yang itu yang diharapkan dari setiap relasi yang ada di dalam hidup kita. Ketika kita semoga kita tidak punya konflik dengan orang lain. Tetapi kalau kita punya konflik dan saat itu Tuhan, ayo kita salaman dengan dia. Ayo kita coba jumpai dia. Dan kita mau melakukannya. Meskipun hati kita tuh rasanya, enggak aku masih sakit ini. Kita siap melakukannya, saya yakin ada kelegaan di sana. Kita bisa merasakan sukacita yang luar biasa. Daripada Bapak Ibu kalau kita berkonflik, setiap minggu datang ke gereja, Bapak Ibu duduk di sana dan teman yang sedang berkonflik duduk di sana, enggak pandang-pandangan kan lucu ya. Wah ada dia ini. Pandang-pandangan tapi lirikannya agak sinis nih gitu ya. Jangan sampai. Setiap kita punya keterbatasan, maka dari itu kita perlu untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu yang menjadi kunci yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang berkonflik, yang luar biasa konfliknya di jemaat Korintus itu. Mereka merasa lebih dari yang lain. Mereka lupa siapa identitasnya. Disinilah kita diajak untuk sejatinya bukan hanya berdamai dengan orang lain, tetapi berdamai dengan diri kita yang sedang panas, sedang sakit hati, sedang tidak nyaman. Sehingga dengan semela berserah, kita mau Tuhan memulihkan isi hati kita, memulihkan hidup kita. Dan kita berani melangkah lebih jauh, menghadirkan damai itu. Jadi menurut saya ada 3 hal yang saya usulkan ketika kita mencoba untuk menghayati persoalan-persoalan yang ada di dalam 1 Korintus. Yang pertama, kesadaran siapa kita. Kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, kita milik Tuhan. Apa kata Tuhan harus kita lakukan meskipun tidak nyaman karena kita adalah doulos. Yang kedua, kesadaran akan relasi kita. Hubungan kita dengan Tuhan itu yang akan terus memulihkan kita. Bapak Ibu saya mau tanya nih sekarang. Pada masa sebelum COVID dengan masa COVID, Bapak Ibu rajin saat teduh yang mana? Sebelum COVID dan sebelum COVID dan masa COVID. Jadi sebelum tahun 2020 sama 2020 sampai 2022, rajin mana baca firman Tuhannya saat teduhnya? Mana yang lebih rajin?
Saat COVID ya. Iya enggak sih? Betul enggak? Ini senyum-senyum meyakini atau bingung? Atau sama-sama Pak enggak saat teduh? Yang mana Bapak Ibu jujur? Lebih sering saat COVID atau sebelum COVID? Saat COVID pasti orang dirumahkan kok. Logika yang waras gitu ya. Betul enggak? Yang waras kan gitu. Dirumahkan kita akan cari apa sih Tuhan yang mau? Kita baca Alkitab. Apa sih kehendak Tuhan? Kita baca setiap hari bahkan. Itu yang waras loh ya. Maaf untuk yang tidak waras saya tidak sebut di sini. Kita akan selalu membaca firman Tuhan. Karena ada waktu. Karena situasi. Kita melakukan itu. Sehingga kita mencoba untuk mengetahui apa pikiran Tuhan. Apa kehendak Tuhan. Relasi itu terus menerus dibangun. Nah saya tanya. Saat COVID dan pasca COVID rajin mana? Saat COVID sama saat ini rajin mana baca firman Tuhan? Sama, wah luar biasa. Sama-sama enggak baca maksudnya. Atau harus diakui. Ada beberapa orang pasti, aduh Pak, sekarang sudah mulai sibuk. Toko-toko sudah harus buka, mengejar defisit yang masa COVID. Sehingga kadang lupa untuk saat teduh, baca firman. Relasi itu kemudian terganggu dengan situasi-situasi perekonomian yang kita usahakan. Kita berusaha segiat-giatnya. Pagi dulu rajin baca firman Tuhan, sekarang pagi nyiapin makan anak, istri, suami dan istri maksudnya. Sekarang sibuk. Ini yang membahayakan ketika kita tidak menghidupi relasi itu. Maka kita akan terjebak pada upaya untuk egosentris, individualistis dan sebagainya. Kenapa perlu relasi? Karena semakin kita dekat, kita belajar untuk semakin tahu apa kehendak Tuhan. Bapak Ibu ada contoh yang membuat saya agak tertawa sedikit nih. Jadi perjalanan saya pulang waktu 2022 awal-awal masih ya COVID-nya masih ada. Saya naik motor dari Bandung ke Kebumen. Ya, naik motor dari Bandung ke Kebumen. Di tengah-tengah perjalanan itu saya lapar, jam 11-an. Bapak Ibu tahu situasi pada saat itu semua persekutuan menggunakan Zoom ya. Biasanya Zoom atau online lah ya gitu ya. Lah ini saya sedang lapar, dari kejauhan saya melihat sate kambing Zoom. Keren sekali ini zaman Zoom, apakah Zoom-Zooman gitu ya. Lama-lama saya dekat-dekat, baru jelas sate kambing 200 meter. Jadi 200M itu kalau kejauhan tuh kayak Zoom gitu ya. Tapi kalau dekat saya baru tahu kalau itu 200M. 200M. Kaget saya. Bapak Ibu kalau relasi kita jauh dari Tuhan, kita nggak akan lihat jelas. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan lama-lama dimampukan untuk tahu jelas seperti apa. Sehingga kita sadar siapa diri kita dan kita tidak mau menghakimi yang lain. Dan kita menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Dan kita hanya ambil bagian di sana untuk boleh memproses bersama. Jangan-jangan saya juga yang salah. Dan saya belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Yang ketiga, yang terakhir, beraksilah. Setelah kita sadar, kita memiliki relasi dengan Tuhan, beraksilah. Saksikan kemurahan Tuhan. Sampaikan damai sejahtera itu kepada setiap orang. Seringkali yang terjadi apa? Kita tuh malu menyampaikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Dalam arti begini, saya tidak tahu persekutuan-persekutuan sekarang onsite sudah terjadi? Sudah ya Pak?
Kalau Bapak Ibu diminta kesaksian di GKMI ini siap ya gitu ya? Banyak ya? Luar biasa kalau di GKI itu tunduk diam gini Bapak Ibu. Bagi saya ini menarik. Kesaksian menjadi hal yang penting. Dan seringkali memang fokusnya pada apa yang telah terjadi dan sudah berhasil. Tetapi kesaksian bukan itu intinya. Intinya adalah peranan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jangan takut untuk menyaksikan bahwa ketika saat itu pergumulan belum selesai. Justru saksikanlah, titik tekan pada kesaksian itu adalah aku yakin Tuhan hadir, Tuhan baik. Meskipun saat ini ada dalam masalah. Bapak Ibu jangan salah loh. Jangan-jangan dalam persekutuan kita ada pergumulan yang sama. Ada orang-orang yang sedang, benar gak sih Tuhan baik? Benar gak sih Tuhan ada? Walaupun saat itu kita belum menyelesaikan dan belum dibuat sukses oleh Tuhan, belum dibuat berhasil, tapi di sana titik tekannya adalah Tuhan yang akan terus ada dan melakukan perubahan-perubahan dalam hidup kita. Kesadaran, relasi, beraksilah dalam kesaksian. Dan yang terakhir, mari kita berefleksi dari video puisi ini. Mari berdamai dengan. Masakan engkau tidak tahu dan tidak mau mendengar tentang Tuhan yang Maha Tahu, kasih-Nya membuat hati berdebar. Masakan engkau tidak tahu dan tidak mau mendengar tentang Ia yang tak pernah lesu, kuasanya membuat bumi bergetar. Sejatinya apakah manusia sehingga engkau mengasihinya? Dan siapakah manusia sehingga engkau rela mati baginya? Sayang sekali ia suka menyombongkan dirinya dan mudah meremehkan ciptaan Tuhan. Namun Sang Kasih hadir di kehidupannya dan selalu menawarkan pengampunan. Mungkin dalam rasa kita bijak, pandai dan ahli. Mungkin juga akal kita pintar, mahir dan lihai. Bahkan jika mungkin Tuhan kita atur dan adili. Mengapa sebutir debu begitu sok tahu? Berani sekali ia mengatur yang Maha Tahu. Cukup hentikan supaya tak menjadi malu. Mari menata hidup di dalam karya-Nya, mari melangkah dan nikmati kasih-Nya. Bersedialah melakukan perintah-perintah-Nya. Serahkan kuatirmu padanya, relakan hatimu diubahnya, biarkan hidupmu dikuasainya. Mari berdamai dengan kehendak-Nya, sebab yang Maha Tahu mengenal hidupmu. Mari berdamai dengan caranya, sebab yang berkarya tak pernah lupakanmu. Mari berdamai dengan waktunya, sebab sang waktu selalu menyertaimu. Selamat untuk berdamai dengan kehendak Tuhan, dengan diri dan juga sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kini tiba saatnya kembali kepada kita untuk boleh menyampaikan komitmen kemuritan kita. Karena itu saya jemput kita untuk bangkit berdiri
Dan biarlah apa yang akan kita ungkapkan bukan menjadi sebuah kebiasaan, bahkan juga bagian dalam ibadah kita, tetapi biarlah ini juga menjadi tekad kita sebagai jemaat Kristen yang terus dan terus ingin meneladani Kristus. Karena itu marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan kita dengan berkata, kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah kita pula bersama-sama dengan gereja-gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Tiba waktunya kita akan merespon firman Tuhan ini, sekaligus kita akan berdoa bersyafaat bersama, membawa perban pergumulan kita. Kita akan nyanyi satu lagu. Tapi Bapak Ibu, kalau tadi kita bahasnya tentang masa lalu, masa sekarang, masa depan, ya sudahlah, tadi kata puisi juga kan, anggap aja itu musim. Musim itu kan gak selalu baik. Ada musim gugur di mana semua pada buang-buang daun, ada musim salju di mana apapun gak bisa tumbuh, ada musim panas, ada musim semi. Tapi yang kita tahu kalau kita adalah pohonnya, bukan masalah musimnya yang penting sebenarnya. Yang penting itu akar kita nempelnya kemana. Kalau selama kita masih nempelnya ke tanah dan kita menyerap nutrisi dari situ, itulah yang terpenting. Musim itu gak penting. Ya, kita lewatin masa lalu, masa sekarang, masa depan. Yang penting tuh kaki kita nempelnya sama Tuhan. Yang penting fondasi kita itu Kristus dan firman-Nya. Itu aja yang penting. Dan kita akan nyanyi ke Tuhan. Ya, kau hiasi kehidupanku, isinya kemurahan demi kemurahan Tuhan. Kita akan berterima kasih, nanti saya undang hambanya juga untuk berdoa syafaat buat kita semua. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan hiasi setiap musim hidup kita, isinya semua kemurahan demi kemurahan, isinya semua berkat. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan
bersyukur dan bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik di hidup kami. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Kalau sampai hari ini kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan ini kami boleh datang beribadah kepada-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan Tuhan, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Denny Setiawan. Terima kasih Bapak yang baik, ajarkan kami terus supaya kami selalu sadar bahwa kami ini berharga dan mulia di hadapan Tuhan Yesus. Kemerdekaan, perdamaian itu sudah kami terima daripada-Mu. Oleh kuasa darah-Mu kami sudah dimerdekakan, sudah diperdamaikan ya Tuhan. Biarlah kami sebagai orang-orang yang sudah merdeka, sebagai orang yang sudah diperdamaikan Tuhan, selalu menjalin relasi dengan Engkau Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Karena Engkau begitu dahsyat di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau ada di setiap musim kehidupan kami ya Tuhan. Dan ajarkan juga kami Tuhan untuk boleh bersaksi bagaimana Yesus selalu hadir di hidup kami. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Inilah kami Tuhan anak-anak-Mu. Inilah kami bejana-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah seluruh keinginan, kehendak, perasaan kami semuanya dikuduskan oleh kuasa darah-Mu. Dan kami mau menurut kehendak-Mu Tuhan. Karena kami ini adalah hamba, kami adalah dulos, budak ya Tuhan Yesus. Yang berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, bukan dengan kemauan daging kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang memberikan kami kekuatan, kemampuan terus ketika kami berjalan di dunia ini ya Tuhan. Supaya kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi kami berjalan lurus Tuhan Yesus, tetap berpengharapan kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Denny Setiawan dalam pelayanan, dalam keluarga, diberkati istri dan anaknya ya Tuhan. Bahkan dalam studinya juga Tuhan, Engkau yang memberkati. Sehingga apa yang dipelajari oleh Bapak ini Tuhan, boleh menjadi berkat ya Bapak, boleh membangun iman jemaat-Mu ya Tuhan. Dimanapun Bapak ini melayani, Tuhan Kau senantiasa memberkati. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Elfren Sitompul beserta ibu dan anak mereka. Tuhan berkatilah mereka, berkati pelayanannya Tuhan Yesus, sehingga apapun Tuhan yang menjadi rencana-Mu atas jemaat GKMI Bandung yang tidak lama lagi Tuhan akan berulang tahun di bulan Oktober nanti Tuhan, dengan usia yang ke-41 tahun. Kami sangat rindu ada terobosan baru. Iman jemaat di tempat ini boleh semakin bertumbuh dewasa dengan pertambahan usia yang ada ya Tuhan. Biarlah setiap pelayanan yang ada juga Tuhan, Kau yang selalu memberkati. Mulai dari komisi sekolah minggu, remaja, pemuda, komisi Bapak, komisi perempuan, komisi senior Tuhan. Supaya semuanya Bapak boleh berjalan dengan baik dengan pimpinan Tuhan. Setiap pelayanan yang diadakan di tempat ini sungguh-sungguh mendapat perkenanan dari Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini dan nanti juga di ibadah kedua ya Tuhan. Kami terus berdoa juga buat orang tua kami, buat saudara-saudara kami yang saat ini terbaring lemah oleh karena sakit penyakit. Untuk Ibu Retno Tuhan yang ada di Salatiga, Tuhan Engkau yang memberi kekuatan, damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan setelah menghadapi proses dalam sakit penyakit ini, supaya tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Diberkati juga Bapak yang merawat di sana dan seluruh keluarga ya Tuhan. Diberkati juga Mak Sohartati Tuhan, juga Pak Heri menantu dari Ibu Naomi yang sedang dirawat di rumah sakit. Bahkan mungkin jemaat yang lain yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan juga yang menyembuhkan mereka Tuhan, menguatkan mereka, memberikan mereka damai sejahtera yang daripada-Mu, supaya tidak ada keputusasaan, tetapi mereka tetap setia mengiring Engkau ya Tuhan. Dalam kondisi sakit pun Tuhan, mereka mampu untuk mengucap syukur kepada-Mu, karena ucapan syukur itulah Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan dari tingkat TK sampai perguruan tinggi Tuhan. Kau yang memberkati seluruh anak-anak kami Tuhan, masa depan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Jadikan anak-anak kami ini Tuhan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, supaya mereka juga boleh berguna kelak di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi Kota Bandung saat ini, di mana beberapa waktu yang lalu Tuhan TPA kebakaran Tuhan, kami rindu supaya ada solusi yang terbaik sehingga tidak akan menimbulkan masalah baru di Kota Bandung karena menumpuknya sampah ya Tuhan. Kami mohon Tuhan untuk pemerintah Kota Bandung juga Tuhan, Kau berikan
kebijaksanaan ya Bapa untuk bisa segera menanganinya. Tuhan, kami menyerahkan seluruh rencana di gerejamu Tuhan, baik untuk sidang MPL di akhir bulan nanti Tuhan, di mana Pak Elfren dan juga Pak Danu dan Pak Saiful direncanakan akan berangkat ya Tuhan untuk mengikuti sidang MPL ini. Tuhan, Kau yang memberkati bahkan seluruh dana operasional di gereja ini yang dibutuhkan Tuhan. Biarlah Engkau yang mencukupkan, memberkati seluruh para jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, masih banyak yang perlu kami doakan Tuhan, tapi Engkau sanggup menjawab lebih dari apa yang kami pikirkan, yang kami doakan. Doa ini Tuhan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita juga akan memberikan persembahan kita hari ini. Kita sudah seminggu ini diberkati Tuhan. Kiranya kita juga boleh mengembalikannya dengan penuh ucapan syukur. Kepada yang bertugas dipersilahkan, sambil majelis jemaat juga dipersilahkan untuk memberitakan warta seminggu ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat yang boleh kami terima sepanjang minggu ini. Kami masih boleh melihat ada piring-piring yang Tuhan sediakan buat kami. Kami juga boleh melihat ada biaya-biaya yang boleh terselesaikan sepanjang minggu ini. Kami juga boleh melihat semua hal yang transportasi semua boleh berjalan dengan baik. Bapak, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang tidak pernah putus. Kami mengucap syukur untuk hidangan yang selalu Kau sediakan bagi kami. Dan saat ini kami mengembalikannya ya Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Atas nama Gembala dan Majelis Jemaat kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Denny Setiawan untuk pelayanan pembawaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kami juga mau mengetahui apakah pagi ini ada jemaat yang hadir yang baru pertama kali hadir di GKMI Bandung. Boleh mengangkat tangannya kalau ada. Jemaat-jemaat yang setia, terima kasih. Mohon perhatiannya untuk warta minggu ini. Yang pertama, atestasi keluar atas nama Bapak Jaka Marwata dan Ibu Lencang Sembiring ke GKI Ciledug Raya. Yang kedua, ibadah komisi senior. Shalom Bapak Ibu, ibadah senior akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 pukul 10 sampai selesai, tempat di GKMI Bandung. Mari ajak Bapak Ibu yang lain ya, ditunggu kehadirannya. Warta ketiga, PA Pemahaman Alkitab akan diadakan kembali hari Rabu 20 September 2023 dengan tema Yefta Nobody Menjadi Somebody. Pukul 18.30 sampai 21 di GKMI Bandung. PA ini terbuka untuk semua jemaat, ditunggu kehadirannya. Laporan keuangan, dapat dilihat saldo Juli 75.450 dengan pemasukan 63.754.940 dengan pengeluaran 63.917.598.000, ada surplus 162.657.
Saldo per 31 Agustus 2023 Rp87.207. Yang kelima, ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Ibu Maika Hutagalung tanggal 12 September, Bapak Perdana Girsang tanggal 14 September, Bapak Alvin tanggal 16 September, dan juga Bapak Bintang Tua Marpaung tanggal 16 September. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat majelis yang boleh mewartakan firman Tuhan, warta jemaat. Bapak Ibu tadi lihat gambarnya menarik gak sih yang di depan warta itu orang memeluk dirinya sendiri. Mungkin itu kan namanya berdamai dengan diri sendiri, mengasihi diri sendiri. Kapan sih terakhir Bapak Ibu sayang sama dirinya sendiri? Itu mungkin jadi pertanyaan kita hari ini ya. Sayang gak sih kita sama diri kita sendiri? Sebelum kita bisa mengasihi, tema minggu depan mengasihi sesama kita, terlebih dulu kita harus penuh dengan diri kita sendiri. Karena Tuhan juga bilang takarannya sama, kamu akan mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Kalau diri kita sendiri kita gak kasih, gimana kita bisa kasih ke orang lain takaran kasih yang sama. Jadi kiranya hari ini kita boleh menang atas perdamaian dengan diri sendiri, supaya minggu depan temanya tidak terlalu sulit buat Pak Gembala kita menuangkannya ya Pak. Karena ya ini damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, dan damai dengan sesama. Itu adalah sasaran yang kita harapkan terjadi di GKMI Bandung pada bulan perdamaian ini. Tiba saatnya kita ada di penghujung ibadah kita undang hambanya untuk berdoa berkat buat kita semua. Sambil nanti kita kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan kita balikan lagi kepada Dia yang sudah memimpin kita dari awal, pertengahan sampai akhir. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan segera undur dari rumah Tuhan ini untuk memasuki kehidupan keseharian kita. Tapi biarlah apa yang sudah kita boleh terima pada saat ini semakin membuat kita sadar akan siapa keberadaan kita, bahwa kita adalah umat yang sudah ditebus, dan dengan demikian kita juga boleh berdamai dengan diri kita, dan akhirnya kita juga bisa berdamai dengan sesama, dan dunia ini juga makin menjadi lebih baik dalam perjalanannya. Karena itu pulanglah di dalam damai dan cinta Allah, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berada di atasmu untuk mencurahkan rahmat-Nya. Tuhan berada di depanmu untuk memimpin engkau dalam kebingunganmu. Tuhan berada di sampingmu untuk menghibur engkau dalam kesedihanmu. Tuhan berada di belakangmu untuk mendorong engkau dalam kelesuhanmu. Tuhan berada di bawahmu untuk menopangmu tak kala engkau jatuh. Tuhan berada di dalammu untuk memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Dan kiranya Sang Tritunggal Maha Kudus itu mengurungmu dalam cinta, kesetiaan dan anugerah, sehingga hidupmu mencerminkan salib Kristus. Amin. Yeah.
kita silakan bersatu teduh sejenak.